Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sumsel, TV masa kini. Nah, kita langsung kembali ke narasumber kita nih, Dek Lia. Halo. Wih, luar biasa ini. Tahu-taunya segmen 3 udah ada selempan nih. Surprise. Duta Kampus Sulawesi Selatan. Luar biasa. Saya pengen tepuk tangan dulu dah. Wah, seperti yang saya janjikan pemirsa bahwa ternyata Lia ini ya sesuai dengan selempangnya ini adalah duta kampus. Di samping duta-duta yang disebutkan tadi, yakni runner up 2 anak darah Kabupaten Sopeng 2020, kemudian duta anak Kabupaten Sopeng 2021, darah pendidikan favorit Sulawesi Selatan 2021, dan tahun ini bisa dilihat duta kampus Sulawesi Selatan 2022. Nah, saya pengen tanya nih tentang duta kampus Sulawesi Selatan 2022. Ini sejak kapan nih pencapaian duta kampus? Maksudnya bulan berapa nih? Kemarin pada tanggal 27 Juni, Kak. 27 Juni. Iya. Ini tanggal berapa? Baru banget ya, Iya, baru beberapa hari. lalu. Wah, luar biasa. Ini dapat gelar atau juara berapa nih di duta kampus? Alhamdulillah dikasih winner, Kak. Wah, winner pemirsa juara 1 ya. Iya, betul. Kalau ini bisa diceritain nggak gimana sih awalnya bisa sampai ke duta kampus 2022? Kalau awalnya Kak, saya sebenarnya pada saat ditawari Kamarinus ya sebagai ketua ikatan, sebenarnya saya sangat ragu untuk ikut karena tahu nanti lawannya adalah mahasiswa-mahasiswa hebat di Sulsel. Dan juga saya fix ikutnya itu di H-2 pendaftaran ditutup. H-2. Iya, jadi saya berangkat dengan persiapan seadanya, dengan perlengkapan yang memadai, yang kurang memadai lah. But see, Ya. you're the winner. Luar biasa. Boleh tahu nggak ceritakan pengalamannya selama ikut duta kampus, karena kayaknya ini menarik banget ya. Kampus Sulawesi Selatan ini nggak gampang ya, nggak gampang banget. Boleh di sharing ke pemirsa seperti apa di dalamnya, apa yang membedakan dengan duta-duta yang lain dengan duta kampus ini? Duta kampus ini bergerak di bidang kemahasiswaan, Kak, di mana kita mampu menjadi role model mahasiswa yang bergerak di bidang pendidikan tentunya. Dan di dalam seleksi duta kampus ini terdiri atas 3 tahapan, di mana audisi dan juga karantina dan menuju grand final. Di audisi ini kita diseleksi untuk menjadi 20 besar yang nantinya akan melaju ke babak grand final. Dan sebelum di audisi itu terdapat tes wawancara, tes tertulis, dan juga tes bakat. Oke. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih ikut duta-duta, ikut pageant begitu, yang paling membedakan sih apa sih duta kampus dengan duta-duta yang lain gitu? Kita sih lebih ke bagaimana kita mengabdikan diri kepada masyarakat, Kak. Karena kan sebagai mahasiswa kita juga agent of change, yang bagaimana kita mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dari apa yang telah kita pelajari di dunia kampus. Wah, luar biasa. Ternyata duta kampus nih ya. Insya Allah semoga untuk level selanjutnya kalau nggak salah nasional ya? Iya, betul. Nanti ya? Iya. Itu tahun berapa dan bulan berapa tuh? 2023 bulan Februari insya Allah. Di lokasinya udah ada nggak Iya, venue-nya? udah. Di Surabaya. Oh, di insya Allah. Surabaya. Kita doakan pemirsa supaya Dek Lia ini bisa menang ya. Amin, amin, amin. Top 3 lah ya. Seperti itu. Ini bisa juga membawa nama Sulawesi Selatan. Iya, betul. Seperti itu. Sebagai seorang mahasiswi nih, sekarang kan merantau kan dari daerah nih, dari Kabupaten Sopeng ya. Sopeng, kemudian berada di Kota Makassar. Itu gimana sih rasanya meninggalkan keluarga di daerah, kemudian hari ini kuliah ya sebagai seorang mahasiswa di Makassar, itu gimana tuh rasanya lepas dari merantau dari orang tua, itu gimana tuh? Kalau rasanya pasti sedih sekali, Kak, karena harus meninggalkan keluarga, harus jauh dari keluarga. Tapi satu hal yang saya poinkan bahwa kita seperti ini untuk masa depan, dan juga kita akan merasakan manfaatnya nanti. Jadi untuk apa kita bersedih? Ini merupakan proses dari perjalanan kita menuju masa depan. Wah, luar biasa ya, for the bright future ya. Kalau untuk pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup, ada nggak kayak pengalaman lucu, manis, yang nyebelin gitu atau apa gitu yang tak terlupakan, ada nggak? Kalau pengalaman berkesan selama hidup, pastinya setiap saya mengikuti sebuah event di mana prosesnya yang sangat menguras tenaga, namun hasilnya memang benar-benar memuaskan, dan saya percaya bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, Kak. Kalau perubahan yang dirasakan nih setelah jadi
duta-duta, agent of change atau representatif dari masyarakat nih, apa nih perubahan yang dirasakan? Perubahannya pasti sangat signifikan Kak, karena kita dituntut sebagai duta bagaimana mampu menjadi seorang patokan, mampu menjadi role model, mampu menjadi panutan, dan itu sangat dapat dilihat dari pengetahuannya. Benar-benar saat mengikuti event-event seperti ini, benar-benar knowledge kita itu ditambah lagi, karena kita tahu bahwa pelajaran itu tidak ada batasnya. Oke, ini semakin menarik ya. Semakin saya penasaran nih untuk bertanya lagi, tapi kita akan jeda break ya. Selepas ini kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sosial TV Masa Kini. Kita tiba di segmen keempat pemirsa ya. Masih bersama Lia nih, mahasiswi kedokteran dan sekaligus juga Duta Kampus Sulawesi Selatan 2022. Nah, berbicara mengenai aktualisasi diri atau posisi sekarang ini sebagai mahasiswi kedokteran. Iya, betul. Namun juga punya hobi yang unik nih. Ini jumping sekali nih antara background pendidikan dengan hobi. Hobinya tarian tradisional dengan kecapi. Iya. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Kenapa bisa nyemplung ke sana tuh? Kecapi loh. Ini nggak banyak orang nih. Ini unik banget tuh. Nah, awal mula saya belajar itu Kak di bangku SMP. Dan pada saat itu kan ada ekskul seni. Dan saya tertarik melihatnya karena kita benar-benar dilatih bagaimana mampu mencintai alat musik daerah, kesenian daerah. Dan di situ pada saat itu saya tertarik di bagian kecapi nih. Bagaimana cara memainkannya, karena menurut saya sangat unik kan, berbeda dari caranya gitar. Karena alat musik kecapi itu kan hanya dua senar. Iya, dan itu sangat susah untuk dimainkan. Jadi saya tertantang untuk mampu menggunakannya. Berarti jauh lebih sulit dari gitar ya? Iya, kalau menurut saya Kak. Karena senarnya cuma dua ya? Iya. Oke. Apa memang sebelum-sebelumnya punya sanggar atau tempat kursus atau apa nih? Iya, sanggar sih pada saat SMP dan juga berlanjut ke SMA, saya memang ikut dalam sanggarnya. Kalau boleh tahu nama sanggarnya? Sanggar seni Triple M, Matajang Matana Matika. Bisa diulang? Triple M itu apa? Matajang Matana Matika. Oke. Luar biasa. Nah, dari situ, berangkat dari ketertarikan, kemudian lanjut masuk ke sanggarnya, kemudian menggeluti, kemudian jadi mahir ya. Apa itu bisa jadi mungkin saya curiga nih penampilan bakatnya apa nih, kecapi atau tari tradisional? Tari tradisional. Iya. Wah, kalau tari tradisionalnya ini tari apa tuh? Kemarin saya membawakan tari Dayak Kak. Tari Dayak. Iya. Jadi, nah, ini beda lagi nih. Tari Nusantara. Oh, tari Nusantara. Dari Bugis ke Dayak. Iya. Ini lucu lagi nih pemirsa. Oke, kok bisa tahu tari Dayak? Apa memang sengaja untuk mempersiapkan pada saat malam talentnya atau gimana tuh? Kalau untuk persiapannya mungkin persiapan saya agak minim. Nah, untuk itu saya melihat searching di YouTube Kak, bagaimana sih tari Nusantara itu. Dan kan kita dibatasi pada saat itu untuk 3 menit setiap orang. Dan saya lihat tari Dayak ini memiliki durasi yang minim dan juga tepat untuk saya bawakan di talent show. Oke, baik. Kita mungkin sedikit ke belakang ya, ke belakang maksudnya sebelum pencapaian sebagai duta kampus nih kan duta-duta sebelumnya juga ada nih. Boleh diceritain nggak kalau prestis atau pencapaian dari duta-duta ini juara apa aja nih yang kemarin tuh? Iya. Pada saat event Anak Darah Kalulu yang diadakan tahun 2020 kemarin, saya alhamdulillah keluar sebagai runner up 2. Dan pada saat ajang Duta Anak kemarin, alhamdulillah keluar sebagai winner Duta Anak Kabupaten Sopeng tahun 2021. Dan kemarin juga sempat mengikuti Dardan Pendidikan Sulsel, alhamdulillah keluar sebagai Dara Pendidikan Favorit tahun 2021. Wah, banyak banget tuh, saya pengen tepuk tangan lagi. Luar biasa. Dan memang di usia yang sangat muda ini 18 tahun udah banyak banget pencapaian dan ini nggak main-main, bisa menginspirasi orang loh ya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai advokasi nih, kira-kira advokasi yang dibawa saat ini untuk ke masyarakat apa nih Lia? Kemarin saya mengangkat advokasi itu bernama Pelita Kak, Peduli dan Tangani Anak. Dimana kita lihat pasca pandemi COVID ini anak-anak usia sekolah yang drop out atau keluar itu sangat meningkat, apalagi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu perlu perhatian khusus sehingga mampu memberikan hak pendidikan kepada anak yang belum dapat merasakannya. Oke, tindakannya gimana nih? Mungkin action kayak gitu.
kita mungkin mampu mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah dan memberikan pendidikan dasar. Seperti itu, Kak. Jadi memang diagendakan kayak Iya. gitu ya, kemudian turun ke lapangan, Iya, betul. sosialisasi, Sebagai bentuk mendidik. pengabdian kepada masyarakat. Oke, betul sekali. Ini sangat menarik. Kalau misalnya organisasinya bagian daripada komunitas juga Iya, ya, dan bagian daripada ajang ya. Kira-kira manfaat yang dirasakan nih setelah berorganisasi, berkomunitas, di samping dari pencapaian dari juara-juara ini, itu apa manfaat yang dirasakan? Manfaat pasti banyak sekali, Kak, karena dimana kan dalam organisasi itu bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Bagaimana kita mampu bersosialisasi dengan baik, bagaimana kita mampu menjaga keakraban satu sama lain, dan juga bagaimana kita mampu mencapai sebuah goal secara bersama-sama. Oke, kita akan jeda break ya. Ini semakin menarik ya pemirsa. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Don't go anywhere, stay tuned on Net Visual South TV masa kini. Kita kembali di Bukan Perempuan Biasa di segmen 5, segmen penghujung. Aduh, sedih sekali pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Kita maksimalkan aja ya di segmen kelima ini, segmen terakhir dengan Duta Kampus Sulawesi Selatan 2022, Mufliha Sada dipanggil Lia. Nah, tadi kita membahas tentang sesuatu yang memang ini unforgettable kan, tak terlupakan, menyenangkan. Pokoknya keren banget. Nah, saya pengen nih ya dibocorin. Mungkin realistisnya deh, kendala-kendala nih, suka duka selama menghadapi ajang mulai dari kemarin-kemarin terus sampai hari ini, apa sih kendalanya atau suka dukanya gitu? Kalau dukanya sih kayak kan kita ketahui bahwa saya daftar ini di H-2 pendaftaran itu otomatis berangkatnya dengan persiapan seadanya, dengan minimnya persiapan lah. Dan untuk hal-hal yang lain mungkin banyak orang yang menganggap bahwa usia itu knowledge itu diukur dari usia, dan banyak yang meragukan bahwa kamu itu masih usia segini dan belum mampu untuk itu. Tapi saya termotivasi untuk itu, bagaimana mampu untuk memberikan bukti bahwa saya mampu. Dan usia itu knowledge itu bukan diukur dari sebuah usia. Dan ya, I did it. Alhamdulillah you did it. Yes. Dan kalau bisa ditambahkan bahwa memang banyak kok yang berusia 18 tahun ini bahkan udah nasional. Betul seperti sekali. itu. Dan direferensikan untuk malah ke internasional ya, international pageant prestige seperti itu, dan itu tidak menghalang ya. Iya, betul. Ya, betul. Iya. Kalau kendala-kendala lain nih selain diremehkan bahwa usianya masih kecil nih ya, tahu apa sih gitu. Kalau kendala-kendala lain apa nih? Mungkin pada saat karantina kan kita dituntut untuk datang itu jam 7 pas. Dan sebagai perempuan kan pasti banyak prepare-nya kan, seperti make up, baju dan lain-lain. Dan setiap paginya itu kita bangun dari jam 4 untuk persiapan. Jam 4 sudah siap untuk make up, dan jam 6 pas sudah harus berangkat. Dan itu dilakukan setiap harinya. Pokoknya ini ya Teratur hektik banget ya, ketat banget ya. Pokoknya butuh sesuatu yang wow gitu. Ekstra banget. Nah, berbicara mengenai mobilitas yang sangat tinggi, quality time, pembagian waktunya nih untuk keluarga, kehidupan sosial sama me time, itu gimana tuh cara baginya? Kalau untuk family time itu saya pastinya setiap dari mengikuti event ataupun setiap berpergian pasti selalu menyempatkan sebelum tidur harus berkumpul dulu dengan keluarga, membicarakan hal-hal yang akan dilakukan ke depannya. Dan untuk me time merupakan cara saya setiap ingin beristirahat, bagaimana saya mampu men-recharge apa yang telah saya lakukan, bagaimana kita sudah mengeluarkan energi sekeras apapun itu ngapain tuh kalau sendiri tuh? Mendengarkan musik, Kak. Mendengarkan musik. Iya, senang sekali untuk mendengarkan musik. Luar biasa ya. Berarti mungkin jago nyanyi nih ya. Iya, terima kasih sudah datang hari ini Dek Lia ya, Mufliha Saada, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan juga terpilih sebagai Duta Kampus ya Sulawesi Selatan 2022. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan menginspirasi teman-teman di luar sana. Akhir kata, seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Radia Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.